Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amira Hoirunisa dari Magister Manajemen Universitas Padjadjaran yang saat ini sedang mengambil konsentrasi Strategic Management. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing sedikit mengenai analisa bisnis yang telah saya buat menggunakan metode Porter's Five Forces. Untuk bisnis yang saat ini saya ingin ulik, yaitu berupa produk pasta gigi dari PT Unilever, yaitu Pepsodent. Baik, langsung saja kita bahas produk Pepsodent ini. Bercerita sedikit mengenai produk Pepsodent. Pepsodent ini yang sudah kita ketahui merupakan produk pasta gigi yang dikeluarkan oleh perusahaan Unilever. Pepsodent ini awal tahun 80 hanya memiliki tema positioning pada gigi lebih putih dan sehat, dengan kalimat yang dibuat yaitu perawatan kesehatan gigi. Nah, belakangan ini Pepsodent mulai menambah nilai menjadi penguat gigi sehingga gigi tetap utuh dalam usia senja. Seiring dengan bertambahnya waktu dan berkembangnya zaman, banyak produk yang mulai bermunculan. Nah, saat ini jika kita membutuhkan pasta gigi, akan terdapat banyak pilihan yang ditawarkan antara lain seperti produk-produk pasta gigi yang kita ketahui Ciptaden, Formula, Oral-B, Close Up, atau yang lain sebagainya. Nah, keadaan ini membuat sedikit kesulitan tersendiri bagi pelanggan untuk memilih. Semakin beragamnya jenis dan macam pasta gigi menggambarkan semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, khususnya produk pasta gigi. Nah, adapun visi dari PT Unilever Indonesia yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Dengan misi yang mereka buat yaitu kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup. Melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya, yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan yang terakhir yaitu kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosialnya. Di sini, apabila ditarik garis besarnya, PT Unilever Indonesia sangat amat memperhatikan kebutuhan akan masyarakatnya, kebutuhan akan konsumennya. Mungkin ini dapat dibedakan dengan produk-produk yang lainnya, bahwa memang PT Unilever Indonesia sangat menekankan hal itu. Baik, selanjutnya tentang Pepsodent sendiri. Pepsodent sendiri ini memiliki banyak jenis produknya, tidak hanya dengan pasta gigi, tetapi juga ada sikat gigi, kemudian ada obat kumur, dan untuk pasta giginya dan sikat giginya juga tidak hanya untuk satu kalangan saja yang membedakan dari Pepsodent ini. Pepsodent ini mencakup seluruh kalangan, yaitu bisa dibilang satu keluarga Pepsodent dapat mengambil target konsumen tersebut. Remaja, anak, usia lanjut, Pepsodent sangat memperhatikan kebutuhan akan konsumennya. Di sini dapat dilihat beberapa contoh produk Pepsodent seperti sikat gigi, pasta giginya dengan berbagai macam varian, kemudian ada obat kumur juga yang kita tahu. Selain itu, memang Pepsodent sendiri selalu mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru akan produknya. Selanjutnya, untuk analisa Five Porters ini, di sini secara garis besar terdiri dari potential new entrants, bargaining powers of buyer, competitive rival, bargaining power of suppliers, and then substitute product of service. Nah, untuk lebih lanjutnya, mungkin ini secara garis besarnya, lebih lanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa potensial new entrants bagi produk Pepsodent. Di sini mungkin ada banyak produk yang dapat menjadi potensial new entrants, yaitu seperti Formula, Oral-B, Close Up, Sensodyne, maupun Listerine. Nah, untuk Formula sendiri,
Formula ini adalah salah satu produk dari perusahaan orang tua yang berusaha bersaing dengan produk pasta gigi lainnya dan senantiasa fokus pada kebutuhan konsumen dan juga terus melakukan inovasinya. Namun, belum banyak inovasi yang dapat dimunculkan oleh Formula, sehingga Formula ini tidak terlalu terpandang sebagai kompetitor utama bagi Pepsodent. Selanjutnya mungkin dapat diambil contoh yaitu pasta gigi Oral-B. Pasta gigi Oral-B ini adalah salah satu produk dari perusahaan P&G yang terbilang baru masuk ke Indonesia, karena perusahaan P&G sendiri ini berpusat di Amerika Serikat. Hal ini menjadikan Oral-B tidak begitu familiar di telinga masyarakat, sehingga tetap saja Oral-B ini tidak terlalu terpandang sebagai kompetitor utama Pepsodent. Selanjutnya mungkin ada produk-produk lainnya seperti Close Up, Sensodyne, maupun yang lain sebagainya. Nah, kekuatan seperti ini menentukan seberapa mudah atau sulitnya untuk masuk ke industri tertentu. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing akan segera bermunculan. Semakin banyaknya perusahaan saingan, kompetitor atau kompetitor yang bersaing pada market yang sama, maka profit atau laba akan semakin menurun. Maka sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan ini akan semakin diuntungkan. Beberapa hambatan bagi para pendatang baru diantaranya yaitu seperti memerlukan dana atau modal yang tinggi, teknologi yang tinggi, hak paten dan merek dagang, skala ekonomi, loyalitas dari pelanggan, dan yang terakhir yaitu ada peraturan pemerintah. Dengan Pepsodent, perusahaan Ciptadent juga melakukan inovasi terhadap produk-produknya, yaitu dari segi kemasan, dari segi warna, bentuk, ukuran, dan kemudian merancang produk sesuai dengan segmentasi pasarnya, baik orang dewasa, anak-anak, sama halnya dengan produk Pepsodent. Kemudian, salah satu strategi promosi Ciptadent adalah dengan memberikan beasiswa kepada pelajar yang ditujukan bagi mereka, yang masih duduk di bangku SD dan juga SMP. Nah, ini berbedanya dengan Pepsodent. Ciptadent turut membantu anak bangsa yang kurang mampu untuk menelan pendidikan di bangku sekolah. Ciptadent baru-baru ini juga mengubah kemasannya menjadi lebih berkilau dan terkesan mewah dari sebelumnya. Harga pun relatif terjangkau dan Ciptadent pun mulai memperbanyak promosi di media-media sosial. Hal ini menjadikan Pepsodent tidak bisa menganggap remeh Ciptadent yang jelas-jelas telah menjadi kompetitor nyata di hadapan Pepsodent. Jika Pepsodent lengah atas kemajuan kompetitornya, maka bisa jadi produsen Pepsodent yang selama ini telah setia menggunakan produknya beralih nih ke produk Ciptadent. Namun, ada beberapa hal keunggulan Pepsodent yang belum bisa disaingi oleh Ciptadent, yaitu Pepsodent adalah merek terkemuka di sebagian besar negara Asia dan India. Sebagian pasar-pasar terbesar, sedangkan Ciptadent pangsa pasarnya hanya di Indonesia. Nah, Pepsodent merupakan satu-satunya merek pasta gigi yang diakui oleh FDI atau Federasi Gigi Dunia. Di samping asosiasi dokter gigi di dalam negeri, Pepsodent lebih sering menghadirkan promosi-promosi di media televisi dibanding Ciptadent sehingga Pepsodent lebih dikenal masyarakat. Tahu ya, ada beberapa banyak iklan yang kita tahu bahwa Pepsodent adalah senyum Indonesia. Mungkin seperti itu. Serta memiliki loyalitas konsumen yang tinggi dan Pepsodent lebih cepat dalam mengeluarkan inovasi terbaru pada varian pasta giginya. Baik, itu mungkin seperti itu pemaparan dari rival kompetitif terbesarnya Pepsodent. Selanjutnya, untuk substitute product of service. Nah, di sini ada Listerine. Listerine adalah obat kumur penemuan dokter dan ahli bedah yang berasal dari Inggris yang bernama Dr. Joseph Lister di bawah naungan perusahaan Johnson & Johnson. Kita tahu ya, Johnson & Johnson, di mana Listerine ini sendiri efektif dalam membasmi kuman dalam mulut, serta mampu mengurangi plak hingga 56%. Memutihkan dan memulihkan email gigi, menjaga kesehatan gusi, membantu mencegah karang gigi dan gigi berlubang, serta memberikan nafas yang segar.
Dengan adanya berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh Listerine yang hampir sama keunggulannya yang ditawarkan oleh pasta gigi, tetap saja Listerine belum bisa dijadikan produk pengganti untuk pasta gigi. Nah, Listerine di sini hanya bisa dikatakan produk pelengkap setelah menggunakan produk pasta gigi, karena masyarakat Indonesia tren menyikat gigi tuh 2 kali sehari masih menjadi pilihan mayoritas masyarakat Indonesia ya, sebagai satu-satunya perawatan gigi. Kecuali Listerine mengeluarkan bentuk pasta gigi, nanti lain lagi ceritanya. Hal ini menjadikan Listerine tidak bisa dianggap menjadi produk pengganti adalah pasar mouthwash yang masih kecil di dalam negeri ini, tercemir dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Listerine terhadap 947 responden yang berdomisili di beberapa kota besar di Indonesia. Hasilnya adalah hanya 46% responden yang sudah memiliki kebiasaan rutin berkumur. Dengan mouthwash ini, 42%-nya rutin ke dokter gigi secara berkala. 45% responden ini memiliki masalah plak, bau mulut, dan gigi berlubang. Hal ini menjadikan Listerine gencar dalam melakukan serangkaian promosi melalui jalur televisi, media cetak maupun digital, dan Listerine juga menggandeng PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, sama ya dengan Pepsodent, untuk melakukan berbagai aktivitas edukasi kesehatan gigi dan mulut. Nah, hambatan atau ancaman pada perusahaan Pepsodent ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran akan semakin menguntungkan perusahaan Pepsodent tentunya. Nah, untuk strategi perusahaan ini, strategi seperti apa yang mereka buat, Unilever? Nah, Unilever ini harus meyakinkan konsumen bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk ini tuh sudah aman untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan bagi konsumennya. Dan selalu tersedia di segala penjuru daerah. Selanjutnya, untuk bargaining power of supplier. Nah, di sini daya tawar pemasok. Nah, selanjutnya untuk bargaining power of supplier, daya tawar pemasok yang baik. Selanjutnya, untuk bargaining power of supply, daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi ataupun menjual bahan baku dengan kualitas yang rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi dan membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, maka akan semakin tinggi pula keuntungan perusahaan. Nah, untuk manajemen strategi perusahaan yang dibuat ini sebaiknya melalui program manajemen kualitas pemasok ya, Supplier Quality Management Program. Unilever mendorong para pemasok untuk menerapkan standar tertinggi dalam berbisnis. Nah, untuk Supplier Quality Management Program ini mencakup seluruh pemasok Unilever, termasuk pemasok kemasan hingga bahan baku. Maksud program ini tidak hanya pada peningkatan hubungan bisnis, namun juga mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih baik ke depannya. Yang terakhir yaitu ada bargaining power of buyer. Pangsa pasar produk-produk Unilever telah mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, yang muda maupun yang tua, dan produk-produk Unilever sudah dipercaya di seluruh masyarakat di Indonesia. Kekuatan ini memiliki daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen. Maka semakin tinggi daya tawar pembeli, menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi. Semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen, maka harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan juga akan semakin rendah. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tentunya. Nah, daya tawar pembeli tinggi ini apabila jumlah produk penggantinya banyak, maka stok akan tersedia namun hanya sedikit pembelinya. Untuk manajemen strategi yang perlu dilakukan perusahaan yaitu secara proaktif mendengarkan kebutuhan konsumen,
menanggapi dengan serius setiap persoalan pelanggan, pembeli, dan masyarakat, selalu aktif mencari masukan, usulan, dan komentar para stakeholder, terutama dari masyarakat, agar dapat menciptakan kontribusi perusahaan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya untuk pemaparan saya di atas, saya membuat analisis kekuatan produk dari Pepsodent, yaitu dari threat of new entrants-nya, dengan logik bahwa dalam menghadapi para pendatang baru, Unilever terus memperbarui dan memperkenalkan produk-produk baru dengan tetap mempertahankan kemasan, bahan baku, dan kualitas yang baik, dan selain itu selalu mengikuti perkembangan tren di masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat tentunya. Di sini saya melihat bobot 0,1 dengan rating 3. Untuk yang kedua yaitu rivalry among existing firms, itu Pepsodent merupakan satu-satunya merek pasta gigi yang diakui oleh FDI. Ini menjadi keunggulan bagi Pepsodent yang di samping asosiasi dokter gigi di dalam negeri. Pepsodent lebih sering menghadirkan promosi di media televisi, saya ambil bobot 0,2. Kemudian threat of substitute program, yaitu hambatan atau ancaman pada perusahaan Pepsodent, terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasaran, akan semakin menguntungkan perusahaan Pepsodent. Ini saya ambil bobot 0,1. Dengan bargaining of buyer-nya, pangsa pasar produk-produk Unilever telah mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, yang muda maupun yang tua, dan produk-produk Unilever sudah dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Daya tawar pembeli yang tinggi apabila jumlah produk pengganti yang banyak stok yang tersedia namun hanya sedikit pembelinya. Nah, di sini saya mengambil bobot 0,3, dan yang terakhir untuk suppliernya, daya tawar pemasok menjadi tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan, sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya, hanya terdapat sedikit bahan baku pengganti ataupun pemasok memonopoli bahan baku yang ada. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari analisis di atas, yaitu berdasarkan tren atau kecenderungan yang dihasilkan oleh masing-masing poin di atas, disimpulkan bahwa produk akan terus berkembang dan diikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Nah, ini poin yang baik untuk Pepsodent dan mungkin bisa dicontoh juga bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.